Shalom saudara. Ada 3 jenis iman yang dibicarakan dalam Alkitab. Yang pertama ialah saving faith atau iman yang menyelamatkan. Dalam kekristenan, keselamatan hanyalah diperoleh dari iman. Atau dengan kata lain, untuk selamat masuk surga, maka hanya iman yang diperlukan. Perbuatan baik tidak dalam hal ini. Perbuatan baik khusus dalam hal ini hanyalah bukti bahwa kita punya iman atau bukti bahwa kita telah memiliki surga. Ingat, penjahat disembah Yesus ketika dia berkata, "Ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja." Dan Yesus memberikan jaminan keselamatan bahwa pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Firdaus adalah nama lain dari surga. Penjahat ini tidak pernah atau belum sempat melakukan perbuatan baik, tapi karena imannya dia menjadi selamat. Masih banyak ayat-ayat lain dalam Alkitab yang menyatakan secara eksplisit bahwa selamat hanya karena iman. Misalnya Yohanes 3:16, Roma 3 ayat 27-28, Titus 3 ayat 5, Efesus 2 ayat 8, Galatia 2 ayat 16, dan masih banyak lainnya. Iman yang kedua ialah practical faith, iman yang dipraktikkan. Ini adalah paralel dari iman yang pertama tadi. Jadi, saat kita sudah beriman pada Yesus, maka kita pasti akan mempraktikkan iman itu, atau kita pasti akan menjalankan iman percaya itu dalam hidup sehari-hari. Contoh dalam Alkitab, misalkan saat Yesus membangkitkan Lazarus, tapi Maria dan Marta kurang percaya akan kuasa Yesus, bahwa mereka tidak percaya Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Inilah yang membuat Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Atau saat perempuan yang sakit pendarahan dan sembuh hanya dengan iman bahwa dengan menjamah jubah Yesus pasti dia sembuh. Matius 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Atau saat memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya kurang percaya. Bahkan kata Filipus, uang 200 dinar pun tidak cukup untuk membeli makanan atau membeli roti untuk dibagikan kepada orang yang banyak ini. Yohanes 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Tapi Yesus tahu apa yang dia lakukan. Yesus hanya mencoba mereka. Adakah iman mereka? Adakah kepercayaan mereka kepada Yesus sanggup untuk memberi makan 5.000 orang itu? Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya Yesus untuk mencobai dia, murid-muridnya, supaya ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Adakah saudara masih mempunyai keraguan dalam iman pada Yesus? Entah itu karena kekurangan kebutuhan pokok, kekurangan makanan, penyakit yang belum sembuh, atau masalah hidup lainnya. Percayalah pada Yesus yang kita imani. Pasti Yesus sanggup menolong kita jika Yesus kehendaki. Jenis iman yang ketiga adalah historical faith, atau beriman pada apa yang Alkitab katakan. Alkitab itu firman Allah, bukan buku yang berisi firman Allah. Dengan Alkitab, banyak orang telah menjadi percaya pada Yesus. Ingat cerita tentang seorang pejabat Ethiopia yang menjadi percaya ketika membaca kitab, khususnya kitab Yesaya, dengan bantuan Filipus yang akhirnya dia dibaptis. Kisah para Rasul 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Memang banyak manfaat dari Alkitab, seperti 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan ini pasti dalam artian adalah kitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adakah saudara masih ragu dalam menjalani hidup? Jika ya, bacalah Alkitab.
Kita orang-orang percaya pasti selalu berperang melawan kuasa jahat. Karena itu, gunakanlah Alkitab sebagai senjata rohani kita untuk melawan si jahat. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.